mau masuk ke yang pedigree-nya tadi, sebenarnya ada beberapa hal yang kamu harus tahu. Kalau misalkan hemofilia itu, dia kan gennya resesif. Jadi kebalikannya dominan gitu ya, dia kayak ibaratnya minor lah gitu. Dan dia ini terpaut pada gen X. Pada kromosom, bukan gen, kromosom X. Nah, untuk genotipnya sendiri pertama kita mulai dari cowok dulu ya. Kalau cowok itu dia cuma punya 2 rumus nih atau 2 genotip. Yang pertama adalah XY, yaitu pria normal, dan satunya lagi adalah XHY. Dimana berarti kalau XHY ini merupakan pria yang mengalami hemofilia gitu. Nah terus kalau misalkan cewek gimana? Dia punya 3 rumus. Yang pertama adalah XX, yaitu normal sejati gitu ya. Jadi normal homozigot sejati gitu. Terus kalau ada XH, itu berarti dia adalah normal heterozigot atau biasa dibilang dengan karier, karena dia tuh bisa dibilang pembawa gen ini, tapi gen yang hemofilia tuh nggak gitu kelihatan di dia gitu loh. Nah, abis itu adalah XH. Kalau kayak gini berarti dia adalah hemofilia. Jadi dia adalah perempuan yang mengalami hemofilia, dan ini sudah pasti letal atau mati. Karena hemofilia itu adalah kayak penyakit yang darahnya nggak bisa beku. Kenapa perempuan yang hemofilia pasti meninggal? Karena kan kita ada menstruasi ya. Nah jadi ketika misalkan dia menstruasi dan darah dia tuh nggak bisa berhenti gitu loh. Ya kan kehabisan darah dan akan meninggal gitu. Nah kalau ini baru masih penderita aja sih, tapi dia masih bisa hidup gitu. Nah lanjut ke sini. Nah aku hapus dulu. Kan tadi kita udah tahu tuh rumus-rumusnya, kalau misalkan ini kayak gimana, kalau ini gimana. Sekarang kita masuk ke sini. Pertama, dibilang kalau bulat itu berarti perempuan, kalau kotak berarti laki-laki. Terus kalau kotak ada isi dalamnya berarti laki-laki yang hemofilia. Berarti biasanya kalau ada buat beda sendiri ini yang mengalami penyakitnya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini dia bilang ada kotak berarti cowok, terus ada hitamnya berarti dia adalah laki-laki yang hemofilia. Kita lihat tadi rumusnya laki-laki yang hemofilia apa? XHY kan? Kita tulis XHY. Terus di sini dibilang perempuannya normal. Loh, perempuan normal tadi katanya ada 2 rumus antara ini dan ini. Tapi nanti coba kita lihat ya, yang mungkin yang mana. Nah, kalau misalkan kita taruh di sini, pertama kita buat dulu deh misalkan XXH misalkan gitu ya yang karier. Nah, ini rada kurang tepat karena apa? Karena nanti si XH yang ini akan gabung sama XH yang ini, dan ntar anaknya yang ceweknya bakal ada yang hemofilia. Tapi di sini nggak ada nih Ran. Jadi kemungkinan besar dia adalah XX. Jadi si mamanya ini adalah normal homozigot. Karena ketika si X-nya ini ketemu sama XH dari bapaknya, anaknya tetap akan menjadi XXH. Ya, dia disebut sebagai karier gitulah ya. Nah, terus di sini dibilang kalau cowoknya itu adalah normal. Ya berarti kalau gitu si X tadi dari emaknya tadi, yang ini, yang aku kuningin ini, bisa aja ketemu sama si Y dari bapaknya yang normal juga gitu. Jadi makanya dia bisa jadi XY. Terus ini nih. Nah, ini kita udah pasti kan XXH, sama aja kayak yang tadi udah aku jelasin, jadi gak usah jelasin lagi ya. Terus dia menikah, benar dia menikah dengan laki-laki yang normal. Laki-laki normal rumusnya cuma 1, XY. Terus dia ngomong, anaknya ada yang laki-laki hemofilia. Yaudah kita tulis, berarti XHY. Terus ini yang kelima apa? Nah sebenarnya untuk yang kelima itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama coba ya kita lihat X ini ketemu sama X yang ini. Berarti dia akan menjadi normal homozigot atau normal sejati. Terus bisa juga, aku hapus dulu ini kuning-kuningnya ya. Si XH dari mamanya ini akan bind sama X yang dari bapaknya ini normal ini. Berarti akan menjadi XXH. Tadi XX adalah normal sejati atau normal homozigot. Yang di sini adalah normal karier. Nah, jadi ada 2 kemungkinan nih kalau untuk yang 5-nya. Gitu. Semoga paham ya. Gitu.